Ketua Pimpinan Aisyah Kabupaten Jombang yang saya hormati, Wakil Bupati Kabupaten Jombang yang saya hormati, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Jombang yang saya hormati, Ketua Majelis Detesmen dan Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang yang saya hormati, Ketua Urtum tingkat daerah Jombang, serta kepala sekolah SD maupun MI Muhammadiyah Kabupaten Jombang dan calon siswa penerima paket sembako MCCC tahap 4 SD Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara penyerahan simbolis paket sembako MCC dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penegak keadilan, Nabi yang mana nanti kita akan selalu beriktibar kepada beliau sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lahum ni'anhum amwaluhum wa ulaika hum waqudun nar. Kata bi alif kafaru satulabuna wa tusyaruna ila
bihi may yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Mas Rambah, Wakil Bupati Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Abdul Malik MP, Ketua BPM Kabupaten Jombang, Ibunda Amru, Ketua Pimpinan Daerah Asia Kabupaten Jombang, dan Bapak-bapak jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, serta bapak-bapak dari Lazismu dan pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Jombang, serta kawan-kawan kepala sekolah SD MI Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Sore hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk menyaksikan bersama nanti penyerahan simbolis paket sembako terhadap siswa-siswi SD maupun MI Muhammadiyah Kabupaten Jombang dampak COVID-19. Mohon izin Mas Rambah, Wakil Bupati Jombang. Foskam itu kepanjangannya Forum Komunikasi Kepala Madrasah Sekolah Muhammadiyah. Kalau di Dinas MKKS ya. Jadi kalau di Muhammadiyah padanya kumpulan para kepala itu namanya Foskam, Forum Komunikasi Kepala Madrasah. Ya. Ya. Kemudian Mas Rambah perlu ketahui bahwa sekolah SD tingkat SD se-Kabupaten Jombang, SD MI Muhammadiyah, jumlahnya 13 lembaga, Pak, dengan 1.555 siswa. Ini jumlah yang tidak sedikit, yang insya Allah siap membantu Mas Rambah ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu. Kemudian nanti tahun ini, tahun 2020-2021, tahun pelajaran ini, ada lagi amal usaha Muhammadiyah ya, yang dikelola oleh Ibu Aisyah, namanya Sedaba. Sedaba itu SD ya, sekolah dasar Aisyah Brilian Academy ya, yang di Kapas itu. Jadi nanti ada 14 lembaga tahun depan secara resmi. Nah, ini sekali lagi siap membantu Mas Rambah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dari Muhammadiyah untuk bangsa gitu. Ya. Jadi insya Allah nanti kita siap ya, dan siap juga menerima uluran dari Mas Rambah. Supportnya apa dan lain sebagainya kita perlu, karena memang sekolah-sekolah ini dari mulai MI Muhammadiyah 1 yang di Juanda ini beserta SMP Muhammadiyah 1 ini sebutan familiarnya adalah perguruan Juanda, Mas Rambah. Ini juga butuh support dari jenengan, jadi termasuk MI yang lain atau SSD yang lain di Kabupaten Jombang. Ini memang
ada yang sangat memprihatinkan, tapi saya tidak perlu ceritakan. Kalau Mas Rambah butuh data, kita kasih datanya begitu. Bahkan saya siap mengantar dengan ketua PDM. Saya kira demikian. Ini katakanlah perkenalan pada Mas Rambah ya. Karena menjadi sejarah awal di sini ya. Sejak saya 10 tahun di sini, ngajar di sini, tidak ada pejabat ya yang ke sini, tidak ada. Hari ini ada, wakil bupati. Jadi terima kasih Mas Rambah. Kalau politisi sering tapi kemudian tidak tahu kemana gitu. Nah ini langsung Jombang 2 ya Mas Rambah hari ini ke sini. Baik, terima kasih, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Mas Rambah selaku Wakil Bupati Jombang yang saya hormati, kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah serta Ibu Amri, para jajarannya dari PPA yang saya hormati, serta seluruh pimpinan cabang di Jombang yang hari ini hadir yang saya hormati, serta seluruh kepala-kepala sekolah MI dan SD Muhammadiyah yang saya banggakan, serta anak-anak saya Urtum yang saya cintai, serta seluruh siswa-siswi dan wali siswa yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Atas limpah nikmat rahmat Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir pada acara yang insya Allah kali ini adalah sangat mulia, karena hari ini kita lagi mengamalkan yakni surat Al-Mu'min, di mana antara yang para menzaki dengan yang membutuhkan ini ada pertolongan bersama ini. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berlanjut terus. Ini bukan awal bukan yang pertama, tetapi ini adalah akan berlanjut seterusnya. Karena itu kan selaku pimpinan dan Muhammadiyah Jombang, akan terima kasih sekali kepada seluruh yang pada hari ini memfasilitasi, khususnya kepada teman-teman kami dari MUCC, Pak Sugeng dan kawan-kawan, dan Wisnu. Terima kasih pada hari ini kita memfasilitasi itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan lain-lain itu, jadi saya tidak akan cerita banyak disambungkan karena tadi Mas Rambah selaku Ketua Poskam sudah menyampaikan pandangan. Saya juga tidak akan melaporkan ke Mas Rambah selaku Wakil Bupati karena Bapak Ibu beliau sudah paham betul Muhammadiyah itu apa dan siapa. Karena itu saya tidak perlu menceritakan Muhammadiyah seperti ini. Kalau kita seperti ini, insya Allah beliau sudah paham betul bagaimana kondisi Muhammadiyah sebagai di Jombang, bagaimana peranannya, bagaimana kontribusinya, termasuk bagaimana peran para guru-guru, kepala sekolah di tingkat yang terdepan. Ini adalah terdepan. Jadi sebenarnya perserikatan kita tentang terdepan itu adalah MI dan TKA. Karena beliau adalah mereka-mereka itulah yang berjasa untuk mendidik anak-anak didik kita, calon-calon kader kita ke depan yang bisa memegang perserikatan dan bangsa ini. Karena itu karena seperti dikatakan oleh Bapak Poskam bahwa insya Allah kalau digabung dengan SMP dan SMA akan lebih dari 3.000 anak didik yang sedang kita garap. Itu tanpa kita minta berkaitan siapapun. Tetapi saya paham karena beliau masyarakat tahu betul kondisi itu, kondisi jasa kita, maka dia tanpa kita minta ada di sini Mas Panto. Terima kasih. Beliau sudah begitu. Kita ada bentuk kepedulian beliau kepada kita yang sudah berbuat banyak dan kita tidak pernah minta beliau untuk datang ke sini. Bapak Ibu, saya sampaikan jujur aja, beliau bukan kita minta ke sini. Beliau memang kapan itu kapan kita kebetulan itu kita ngatur seminggu lalu itu ya itu
itu kita klop udah. Jadi pada saat malam itu Mas Ramba nyampaikan saya, Mas aku pengen ketemu teman-teman. Setelah ini saya punya sesuatu yang bisa diberikan ke anak-anak. Udah, saya langsung kontakkan Mas Ramba aja. Yang punya anak-anak banyak di Jombang. Tapi katanya anak saya banyak Pak, ada 1.500 ya. Tapi akan kita sampaikan betul. Jadi insya Allah akhirnya langsung berfoto dengan MCC, dengan Lazismu. Hari ini acara ini bisa berlangsung. Mudah-mudahan acara hari ini istilahnya bukan yang pertama. Beliau sudah menyampaikan, kita temukan kita tentang Lazismu sudah 3 kali, ya? Sudah 3 kali. Jadi beliau sudah menjembatani antara perusahaan CSR dengan kita, dengan Lazismu. Dan alhamdulillah, mungkin laporan singkat itu satu aja bahwa insya Allah Lazismu ini Mas Ramba mengutarakan dananya atau impaknya ke Lazismu itu bukan pilihan yang salah. Karena Lazismu ini adalah kalau tidak salah satu-satunya lembaga JIS nasional yang diakui oleh DPP yang sudah masuk ke lembaga internasional. Itu hanya satu tahun di Indonesia, yaitu Lazismu itu. Karena itu banyak sekali para perusahaan termasuk pemerintah mempercayakan Lazismu untuk mengelola dana untuk disampaikan ke yang besar itu. Karena itu kami sekali lagi terima kasih. Insya Allah saya sudah pesan ke Mas Ramba, kalau perusahaan besar yang ada di Jombang ini banyak, mungkin bisa difasilitasi, bisa dikomunikasikan. Insya Allah tim kami Lazismu, apalagi di sini berkaitan dengan COVID ini, MCC siap untuk menyalurkan ke yang besar itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Pak Sugeng sudah yang keempat ya, yang keempat, sudah pembagian yang keempat. Dan ini bukan yang terakhir. Jadi karena COVID ini masih lagi puncak, insya Allah MCC masih siap untuk mengorgankan pembagian yang kelima dan seterusnya. Nah itu kami minta terima kasih, insya Allah nanti akan kita salurkan ke tempat lain. Insya Allah pimpinan cabang dan selalu kita komunikasikan bahwa selalu kalau ada hal-hal yang terkait dengan itu, kita selalu komunikasi ke pimpinan cabang Kabupaten Jombang. Dan insya Allah nanti akan kita angkat ke sekolah yang tingkat atas, SMP dan SMA belum tempat-tempat untuk insya Allah. Oke, saya kira itu laporan singkat kami dan mudah-mudahan acara hari ini kita tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Jombang, Wakil Kebanggaan Masyarakat Jombang, kepada Bapak Sumrangha disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Pak Malik, pengurus PT Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Ibu Amri senior saya, teman-teman sekalian yang hari ini hadir, alhamdulillah. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul bersama. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang saya hormati, jadi sebenarnya saya itu hanya penyalur aja Pak Malik. Saya itu kebagian dari teman-teman datang ke saya, ini titip untuk apa, kegiatan sosial anak yatim. Nah saya bagian menyalurkan. Nah malam-malam datanglah sekian paket dari Pelindo 3. Habis saya terima, saya teringat Pak Malik. Pak Malik, ini bagian jenengan, kalau 1000 bagiannya Muhammadiyah 100 saja cukup. Yang lain untuk desa, yang lain untuk langsung ke panti asuhan, sebagian langsung ke desa. Saya teringat pertama kali Pak Malik, sehingga saya telepon pertama kali ke Pak Malik. Karena apa? Karena satu hal,
kita semua hari ini harus bekerja bersama. Hari ini kita harus saling support. Jadi saya itu janjian sama Pak Malik kalau saya di depan lagi banyak orang jamaah dan sebagainya saya panggil Pak, tapi kalau telepon saya panggil Mas, kan masih sama-sama muda. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini sebenarnya di Indonesia pernah terjadi. Tidak terlalu lama, sebenarnya 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu sudah hampir persis sekarang, sama-sama jenis virusnya H1N1. Jadi sejenis influenza. Kalau dulu flu Spanyol, sekarang namanya COVID-19. Kalau dulu belum ada teknologi, belum ada ilmu pengetahuan yang cukup, akhirnya selama 3 tahun 2018, 2019, puncaknya di 19. Hampir 50 juta orang lebih meninggal karena flu Spanyol. Bahkan beberapa ilmuwan mengatakan hampir 100 juta. Memapar hampir 500 juta orang waktu tahun-tahun itu. Nah, sekarang terulang dengan adanya COVID-19. Cuman alhamdulillah hari ini teknologi ilmu pengetahuan sudah berkembang luar biasa. Kita tidak ingin dan tidak berharap COVID-19 akan menjadi pandemi seperti pandemi tahun 1918. Oleh sebab itu menjadi hal yang menarik ketika kemudian saya bisa bertemu dengan teman-teman, terutama guru-guru dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena justru ini menjadi sangat penting bagi kita. Hari ini apa yang kita sedang lakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 hanya bisa dilakukan, hanya bisa dicegah, hanya bisa dihentikan dengan edukasi. Tidak lebih dari itu, tidak bisa dengan cara yang lain. Ini adalah edukasi. Mengedukasi masyarakat kita untuk bisa hidup dengan benar, hidup di dalam protokol kesehatan dan sebagainya. Oleh sebab itu harapan besar bagi kita semua, kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang lain di dalam pelaksanaan protokol kesehatan, di dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri menyelesaikan ini. Ini butuh bareng-bareng, butuh bersatu, butuh semua pihak bersama-sama berjalan bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Saya seringkali sudah wanti-wanti, ini akan menjadi ledakan hebat. Kalau ini sudah jadi ledakan hebat, maka tidak akan mampu peralatan medis kita, sarana medis kita untuk bisa digunakan untuk menangani orang yang terpapar COVID-19. Satu-satunya jalan adalah bagaimana kita hidup sehat, bagaimana kita menjaga protokol kesehatan, karena kedisiplinan ini kunci utama. Jadi kunci utama dari penyelesaian COVID-19 yang pertama adalah disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Nomor 2 adalah kejujuran. Misalkan saya habis berinteraksi dengan orang yang terkonfirm COVID-19, maka saya harus jujur pada diri saya sendiri. Saya harus datang ke puskesmas, harus periksa, harus mau bersedia untuk merapid teskan diri kita kepada puskesmas. Ini bukan aib, tapi yang paling menakutkan dari COVID-19 adalah pola penyebaran yang begitu cepat.
Pemerintah nggak bisa terus melakukan tracing, nggak mampu tracing. Kita itu cuma punya 5.000 rapid test. Kalaupun kita lambat tahun ini tidak lebih dari 5.000 lagi, berarti ada 10.000. Tanpa bantuan kita mungkin hanya akan punya sekitar 15.000. Artinya orang yang merasa pernah bersinggungan, maka dia harus jujur pada dirinya untuk datang ke puskesmas. Bu, Pak, saya pernah bersinggungan dengan orang yang terkonfirm, saya mohon saya di rapid test. Agar apa? Agar kita ini ngirit, tidak melakukan tracing, artinya mengira-ngira, artinya orang yang sudah pernah bergaul itu yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah kebersamaan. Bersama, bersatu. Nah, ini yang kadang-kadang masih susah. Kalimat bersatu itu kalimat mudah diomongkan tapi susah untuk kita lakukan. Pada situasi seperti ini masih saling menyalahkan. Ya udah, artinya apa yang bisa dilakukan harus kita lakukan. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat sesuatu, kita lakukan. Ketika kita berkesempatan untuk menolong seseorang, maka kita akan tolong. Udah, artinya kita sadar betul bahwa semua harus kita lakukan secara bersama-sama. Itu yang penting. Terakhir, mumpung saya ketemu sama teman-teman Muhammadiyah, abad ke depan adalah abad pangan. Saya sering bicara sama Pak Malik. Pak Malik, abad ke depan adalah abad pangan. COVID-19 ini adalah ruang untuk membangun kesadaran bahwa pangan yang sehat adalah pangan yang baik. Bahwa ke depan pangan ini akan menjadi komoditi sentrum, adalah komoditi pangan yang sehat. Oleh sebab itu, mumpung sampai mulai kecil, dalam sebuah ilmu pengetahuan dikatakan bahwa anak itu adalah mimesis. Mimesis dikenal di dalam dunia pendidikan karena anak kecil itu adalah meniru apa yang dia dengar, meniru apa yang dia lihat, meniru apa yang dia rasakan. Oleh sebab itu, pendidikan mulai kecil kita kenalkan dari lingkungan sekitar kita. Oh, itu ada yang namanya pepaya. Pepaya itu kandungannya apa saja. Oh, itu di sekitar kita ada mangga. Mangga ini fungsinya untuk apa? Oh, ada mentimun. Mentimun ini kandungannya apa? Fungsinya untuk apa? Jadi pengenalan sejak kecil terhadap apa yang ada di sekitar kita. Oh, bayam itu untuk apa? Oh, apa? Jadi tanaman-tanaman sekitar pare ini untuk apa? Jadi ini harus dikenalkan sejak kecil kepada anak didik. Kenapa itu penting? Karena yakinlah abad ke depan adalah abad pangan yang sehat. Dan kita terus terang sampai hari ini kita ini belum siap karena anak-anak kita ternyata semakin hari semakin jarang yang mau untuk hidup bergelut di dunia pertanian. Saya kira akan sangat penting seperti halnya ketika Yai Ahmad Dahlan mengatakan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan itu adalah lewat pendidikan. Maka hari ini merubah nasib bangsa ini, kebangkitan bangsa ini adalah lewat juga pendidikan. Karena pendidikan punya peran di dalam mengubah mindset kita semua. Dan kita adalah pelaku-pelaku dari perubahan tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Jombang. Acara berikutnya yakni dimohon ke depan.
Untuk penyerahan simbolis ini, yang pertama dimohon kepada Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mana. Untuk penyerahan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Bupati Kebanggaan Masyarakat Jombang, Bapak Sumramba. Ingin jadi apa ya? Apa? Pinternya? Terima kasih kepada Sisi Rajisku memberi untuk lebih. Namanya siapa? Siapa? Asli mana? Asli mana? Jombang atau Pekalongan? Ingin jadi apa? Tahu apa? Pinter ke? Penyerahan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Dilanjutkan oleh yang masing Bapak Ketua. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Pimpinan Aisyah Kabupaten Jombang, Ibu Ami. Dilanjutkan oleh Bapak dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Lembaga menyelesaikan infak sedekah Muhammadiyah memberi untuk lebih. Terima kasih kepada MCC dan Rajis Bu Kabupaten Jombang. Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MI Muhammadiyah 10 Madrasah Penghafal Al-Quran Rajasa Tinggi Tangerang Jombang. Kegiatan kami kesini ingin mewawancarai Bapak tentang adanya COVID-19. Iya. Perkenalkan, nama saya Cintia Nurrahma dari kelas 5 dan ini teman saya Nana Sabima belajar. Panggilannya siapa? Cintia. Cinti. Saya Nana. Nana. Ya? Siapa nama panjang Bapak? Nama saya Sumramba. Nggak ada nama panjang, namanya pendek, cuma Sumramba. Gitu ya. Apa jabatan Bapak di pemerintahan Kabupaten Jombang? Saya Wakil Bupati Jombang, wakilnya Ibu Munjidah Wahab. Menurut Bapak, apa COVID-19 itu? COVID-19 ini adalah sejenis penyakit yang berdasar pada rumus H1N1 atau influenza yang ini menyerang pada saluran pernafasan, cuman ini penularannya agak cepat sehingga dia menjadi pandemi di seluruh dunia. Siapa saja yang beresiko terkena COVID-19? Semua orang berisiko kena COVID-19 ya. Semua orang berisiko, cuman yang agak berbahaya ini kepada anak-anak, kepada orang tua atau orang yang punya penyakit bawaan. Ini yang sangat berbahaya. Apa saja gejala terkena COVID-19? Jadi suhu badan mereka akan tinggi, jadi demam, mereka sesak nafas yang terus-menerus, mereka batuk terus-menerus. Cuman sekarang ada namanya orang tanpa gejala. Jadi masa inkubasinya jadi panjang, gejalanya nggak kelihatan. Akhirnya orang pada terkena COVID-19 tapi kelihatan seperti tidak terkena apapun. Ini yang agak berbahaya.
Ya. Mengapa COVID-19 di Jombang ini terus bertambah? Jadi karena satu, kita ini kurang disiplin untuk mau menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini kita kurang disiplin. Jadi karena kita kurang disiplin, maka penyebarannya masih terjadi. Bagaimana upaya kita supaya tidak tertular COVID-19? Tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kemanapun sesering mungkin cuci tangan, pakai masker, jangan lupa jaga jarak. Itu yang harus kita lakukan. Senyampang kita harus membuat bagaimana kita daya imunnya tinggi dengan makanan bergizi dan sebagainya. Apa pendapat Bapak tentang keputusan Pak Nadiem yang memutuskan sekolah mulai masuk pada bulan Januari tahun 2021? Ya, kita semua harus berhati-hati karena pandemi COVID-19 ini tidak bisa dipandang enteng sebelah mata. Karena kita pernah belajar pada tahun 1918 yang posisinya seperti sama saat ini. Begitu anggap remeh, terjadi kemudian pada tahun 1918 akhir terjadi penyebaran yang luar biasa. Hampir sepertiga dari jumlah penduduk di dunia terpapar waktu itu. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti 1918, maka kita berhati-hati betul di dalam proses mengambil keputusan, termasuk keputusan tentang anak sekolah. Bagaimana pemerintah Kabupaten Jombang menghadapi tentang perpanjangan pembelajaran online di sekolah-sekolah? Ya, artinya memang ini yang menjadi problem kita bersama, bahwa satu, kalau ini terus-menerus seperti ini, kita ketika kemudian Desember maka harus persiapkan keseluruhan, termasuk sarana prasarana melakukan belajar dengan sistem online. Jangan sampai kemudian karena sistem berubah, kemudian tidak adaptif antara guru dengan muridnya, akhirnya proses pembelajaran tidak berjalan secara baik. Jangan sampai itu terjadi hingga sarana prasarana kita siapkan. Apa pesan Bapak untuk kami peserta didik yang harus melakukan pembelajaran online di rumah saja? Jadi tetap belajar. Bukan berarti belajar online di rumah terus ini kesempatan untuk libur. Kesempatan karena tidak ada yang mengawasi. Akhirnya kemudian tidak mau belajar, kemudian terjadi cuma dolan tidur kan nggak bukan gitu. Jadi tetap disiplin belajar meskipun di rumah sesuai dengan petunjuk dari ibu atau bapak. Terima kasih. Sama-sama.